Lebih dari sekadar teks, evolusi pengolah kata modern yang menyamai desktop publishing. Bagi mereka yang tumbuh di era komputerisasi awal, mengingat program pengolah kata, word processor, mungkin membawa kita pada citra layar monokrom, kursor yang berkedip lambat, dan proses menyimpan dokumen ke disket yang terasa seperti sebuah ritual. Program seperti WordStar atau WordPerfect di masanya merupakan revolusi, menggantikan mesin tik dengan kemampuan mengedit tanpa harus mengetik ulang seluruh halaman. Fungsinya sederhana dan mendasar: mengetik, memformat teks, miring, tebal, garis bawah, dan menyimpan. Namun, melintasi beberapa dekade, evolusi perangkat lunak pengolah kata telah berlangsung secara luar biasa. Transformasi ini tidak lagi sekadar peningkatan antarmuka atau kecepatan, melainkan sebuah lompatan paradigma. Pengolah kata masa kini sudah sedemikian majunya sehingga selain kemampuan standar di atas, ia kini dilengkapi dengan kemampuan untuk meningkatkan mutu cetakan, output, dokumen yang dihasilkan secara drastis. Pengolah kata masa kini sudah dapat dengan mudah menggabungkan beberapa data dan beberapa sumber program aplikasi sekaligus dalam satu dokumen. Akibatnya, batasan antara program pengolah kata dengan program desktop publishing, DTP, menjadi sangat sempit dan semakin kabur batasannya. Artikel ini akan mengupas tuntas evolusi tersebut, mengeksplorasi fitur-fitur canggih yang menjadikan pengolah kata modern sebagai pusat komando produktivitas dan desain dokumen. Era dasar, fokus pada teks dan format sederhana. Mari kita melihat sejenak ke belakang. Pada era awalnya, tujuan utama pengolah kata adalah satu, memfasilitasi penciptaan dan pengeditan teks digital. Fitur-fitur seperti spell check, pemeriksa ejaan, find and replace, cari dan ganti, serta format paragraf dasar, rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan justify, dianggap sebagai kemajuan luar biasa. Output yang dihasilkan pada umumnya adalah dokumen teks yang bersih, seperti surat, laporan sederhana, atau naskah esai. Unsur visual sangat terbatas, mungkin hanya sebatas penyisipan gambar sederhana yang seringkali membuat format teks menjadi berantakan. Pada titik ini, peran pengolah kata dan DTP masih sangat jelas terpisah. Program DTP seperti Adobe PageMaker atau QuarkXPress adalah alat para spesialis. Mereka digunakan untuk membuat majalah, brosur, atau buku dengan kontrol tata letak, layout, yang sangat presisi. Pengolah kata adalah untuk penulis, DTP adalah untuk perancang. Garis pemisahnya tebal dan jelas. Revolusi integrasi, melampaui batas satu aplikasi. Titik balik utama dalam evolusi pengolah kata adalah kemampuannya untuk berkomunikasi dan terintegrasi dengan aplikasi lain. Disinilah kalimat kunci, menggabungkan beberapa data dan beberapa sumber program aplikasi sekaligus dalam satu dokumen, menjadi kenyataan. Pengolah kata tidak lagi menjadi pulau yang terisolasi. Contoh paling klasik adalah mail merge. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menggabungkan dokumen utama, seperti template surat, dengan sumber data, seperti daftar nama dan alamat di spreadsheet atau basis data. Dengan sekali klik, kita bisa mencetak ratusan surat yang dipersonalisasi atau label alamat yang akurat. Ini adalah bukti awal bagaimana pengolah kata mulai keluar dari zona nyamannya. Namun, integrasi modern jauh lebih canggih. Embedding dan linking spreadsheet. Bayangkan Anda sedang menyusun laporan keuangan tahunan di Microsoft Word. Sebagai gantinya membuat ulang tabel angka dari nol, Anda bisa menyisipkan, embed, lembar kerja Excel langsung ke dalam dokumen. Lebih hebatnya lagi, Anda bisa menautkannya, link.
Setiap perubahan yang dilakukan pada file Excel sumber akan otomatis terupdate di dalam dokumen Word. Ini memastikan konsistensi data dan menghilangkan kebutuhan untuk melakukan pembaruan manual. Grafik dinamis. Kebutuhan akan visualisasi data dalam dokumen semakin krusial. Pengolah kata modern tidak lagi hanya menawarkan grafik berbasis bitmap yang statis. Kita bisa membuat grafik diagram batang, pie, atau garis langsung di dalam Word, atau lebih baik lagi, menautkan grafik dari file Excel. Artinya, jika data penjualan di Excel berubah, grafik di laporan Word akan ikut berubah secara otomatis. Ini menghemat waktu dan meminimalkan risiko kesalahan. Manajemen gambar dan media yang canggih, penyisipan gambar bukan lagi sekadar klik dan sisipkan. Kita bisa melakukan pengeditan dasar hingga menengah langsung di dalam pengolah kata, memotong, cropping, menerapkan filter artistik, mengatur transparansi, menghapus latar belakang, dan mengatur posisi gambar dengan presisi menggunakan opsi tekstur wrapping yang rumit. Bahkan, kita bisa menyisipkan video langsung ke dalam dokumen, sesuatu yang tidak terbayangkan di era lalu. Kemampuan integrasi ini mengubah pengolah kata dari sekadar pengetik digital menjadi papan visualisasi data yang dinamis. Mutu cetak setara profesional ketika word processor menjadi DTP. Inilah puncak dari evolusi yang membuat batas dengan program DTP menjadi kabur, kualitas output. Pengolah kata modern dilengkapi dengan serangkaian fitur desain yang kuat, yang sebelumnya hanya menjadi domain perangkat lunak DTP mahal. Fitur-fitur ini mencakup tipografi lanjutan, kontrol atas kerning, jarak antar huruf spesifik, tracking, jarak antar huruf dalam satu blok teks, dan leading, jarak antar baris. Hal ini memungkinkan pengguna untuk membuat tata letak teks yang terlihat profesional dan mudah dibaca, sebagaimana yang ditemukan dalam buku atau majalah. Alat tata letak halaman, kolom koran yang presisi, text box yang bisa dipindahkan bebas, master pages, halaman induk, untuk menjaga konsistensi header dan footer di seluruh dokumen, serta pengaturan grid dan rulers untuk perataan objek yang sempurna. Fitur-fitur ini adalah inti dari kerja DTP. Elemen grafis dan desain, perpustakaan bentuk, Shapes, SmartArt untuk membuat diagram proses atau hierarki secara instan, drop caps, huruf awal besar, bingkai artistik, dan watermark, tanda air, yang bisa disesuaikan. Manajemen warna. Meskipun tidak sekompleks di aplikasi DTP profesional, pengolah kata modern sudah mulai memahami perbedaan antara mode warna RGB untuk layar digital dan CMYK untuk cetak offset, memungkinkan pengguna untuk menyiapkan dokumen yang siap dicetak dengan warna yang akurat. Output siap cetak. Kemampuan untuk mengekspor dokumen langsung ke format PDF-X atau PDF dengan kualitas tinggi, high-res, untuk keperluan percetakan profesional, mempertahankan semua font, gambar, dan format tanpa perubahan. Dampak bagi pengguna dan profesional. Apa artinya semua ini? Kaburnya batas antara pengolah kata dan DTP memiliki implikasi yang sangat besar. Bagi pengguna biasa, mahasiswa, atau kantor kecil, ini adalah bentuk demokratisasi desain. Seseorang tanpa background desain grafis kini dapat membuat newsletter perusahaan, brosur sederhana, proposal bisnis yang menarik, atau bahkan laporan tahunan yang terlihat profesional hanya dengan menggunakan program yang sudah mereka kenal, seperti Microsoft Word atau Google Docs. Tidak perlu lagi membeli perangkat lunak mahal atau menyewa desainer untuk setiap kebutuhan kecil. Namun, ini bukan berarti program DPT seperti Adobe InDesign akan punah.
Program-program tersebut tetap menjadi standar emas untuk proyek kompleks dan berskala besar, seperti majalah dengan puluhan halaman, buku dengan layout yang sangat rumit, atau katalog produk yang membutuhkan kontrol presisi hingga ke level pixel. Keunggulan DTP terletak pada manajemen aset yang lebih baik, alat pracetak, preflik, yang lebih canggih, dan fleksibilitas yang tidak tertandingi untuk tata letak yang sangat custom. Kesimpulan, satu alat untuk banyak tujuan. Perjalanan pengolah kata dari alat ketik digital sederhana menjadi workstation desain dan integrasi data yang kuat adalah salah satu cerita sukses terbesar dalam sejarah perangkat lunak. Kemampuannya untuk menggabungkan data dari berbagai sumber, dilengkapi dengan alat-alat desain tingkat lanjut, telah mengangkat kualitas output dokumen ke level baru. Ya, batasan antara pengolah kata dan desktop publishing memang telah memudar, dan ini adalah kabar baik bagi kita semua. Artinya, di depan layar Anda, baik itu Microsoft Word, Google Docs, atau LibreOffice Writer, terdapat potensi kreativitas yang jauh lebih besar dari yang Anda bayangkan. Jadi, lain kali Anda membuka program pengolah kata, jangan hanya menganggapnya sebagai tempat untuk menulis. Lihatlah sebagai kanvas digital Anda, siap untuk menggabungkan teks, data, dan desain menjadi sebuah dokumen yang tidak hanya informatif, tetapi juga menarik dan profesional. Eksplorasilah fitur-fitur tersembunyinya, karena kekuatan desain kini ada di tangan Anda.